Underway. Good start from Morbidelli. Really good start also from Miguel Start dari posisi 17, Valentino Rossi salahkan akselerasi dan ban. Valentino Rossi memperkirakan bakal menjalani MotoGP Portugal yang sulit malam nanti. Ia start dari posisi 17 dan situasinya sedang sulit. Hasil ini mengulang performa buruknya di MotoGP Doha ketika start dari posisi 21. Sejumlah persoalan masih menghantui juara dunia 9 kali tersebut. Di sesi kualifikasi itu sendiri, Rossi menjadi pebalap Yamaha paling buncit, sementara Fabio Quartararo merebut pole, Franco Morbidelli di posisi 5, dan Maverick Viñales di urutan 12. Mengakui situasinya cukup buruk, pebalap 42 tahun itu akan mencoba meningkatkan laju motor di sesi pemanasan. Hasilnya cukup buruk. Hari ini kami bekerja keras, kami meningkatkan kecepatan motor, tapi itu tidak cukup. Saya masih punya sejumlah masalah, terutama dalam akselerasi, daya cengkeram di sisi tepi ban, jadi kami perlu mencoba hal lain, ungkapnya dikutip Crash. Di FP4 saya cukup konstan, tapi laju saya tidak fantastis, jadi ini akan sulit. Dibandingkan balapan kedua di Qatar, saya memang lebih baik, tapi meski demikian saya tidak berada di grup terdepan. Saya agak lebih kencang dibandingkan tahun lalu selama sesi latihan, tapi ini tidak cukup untuk mengejar posisi-posisi bagus. Jadi pastinya besok akan sulit, memulai dari belakang dan laju saya tidaklah fantastis. Tapi kami bisa mencoba sesuatu di sesi pemanasan dan berharap bisa sedikit lebih kencang, imbuh Valentino Rossi. Marc Marquez, saya tak akan menikmati balapan MotoGP Portugal. Marc Marquez tahu bahwa dirinya tidak akan bisa menikmati balapan MotoGP Portugal 2021 sehubungan dengan kondisi lengannya. Marc Marquez, Repsol Honda akhirnya kembali membalap setelah 9 bulan absen karena cedera lengan. Comeback-nya terjadi pada seri ketiga kalender balap 2021 MotoGP Portugal yang dilangsungkan di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal. Pebalap berkebangsaan Spanyol itu tampil baik sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi. Marquez mesti merangkak dari kualifikasi 1 Q1, tetapi dia berhasil lolos ke Q2 setelah menempati 2 posisi teratas. Pada Q2, si pemilik 6 juara dunia MotoGP itu mencatatkan waktu lap tercepat 1 menit 39,121 detik. Torehan itu sudah cukup bagi Marquez untuk mengamankan start ke-6 pada balapan MotoGP Portugal. Meski tampil cukup cepat, Marquez tidak bisa berbohong soal kondisi lengan yang mengalami patah tulang humerus pada MotoGP Spanyol musim lalu. Namun, kali ini, Marquez tak merasakan sakit pada tulangnya, melainkan sedikit kehilangan kekuatan otot lengannya. Tanda tanya pada balapan besok, malam ini, 25 lap akan sangat lama, ucap Marquez dikutip dari Motorsport. Saya akan mengatakan saya akan mencoba menikmati balapan, tapi saya tahu bahwa saya tidak akan menikmati, imbuhnya. Saya akan menderita, kami sudah tahu bahwa kami datang ke sini di Portimao, dan sekarang kami lebih berada di tengah situasi tentang lengan. Ini masalah otot tenaga yang saya maksud, tutur Marquez. Marquez optimistis bahwa lengannya akan membaik. Dia memiliki waktu untuk memulihkan kondisi sebelum seri berikutnya, MotoGP Spanyol. Tapi saya perlu melakukan putaran dan saya tahu bahwa besok malam ini, saya akan menderita, kata Marquez. Namun, saya akan memiliki waktu minggu depan untuk memulihkan kondisi sebelum ke Jerez, ucap Marquez mengakhiri. Rebut pole position GP Portugal, Quartararo malah terlihat kecewa. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, punya perasaan berbeda terkait hasil kualifikasi GP Portugal. Dia mengatakan status pole position yang diraihnya pada seri ketiga MotoGP 2021 ini terasa hambar. Ada alasan khusus yang membuat rider asal Prancis itu merasa seperti ini. Soalnya, predikat pole sitter Quartararo bisa dikatakan sebagai hadiah.
dia bisa start terdepan usai terjadinya drama yang melibatkan Francisco Bagnaia di sesi kualifikasi. Bagnaia sebenarnya tampil begitu gemilang saat melakoni sesi kualifikasi. Jelang akhir sesi, dia bisa mencatatkan waktu 1 menit 38,494 detik. Ini jadi catatan waktu tercepat dalam sesi kualifikasi GP Portugal 2021 dan bahkan memecahkan rekor baru. Tetapi, Bagnaia urung mengamankan pole position karena tak melambatkan laju motornya ketika yellow flag atau bendera kuning dikibarkan Marshall. Dianulirnya catatan waktu terbaik Bagnaia menjadi keuntungan Quartararo karena akhirnya bisa mengamankan pole position. Sebab dia mencatatkan waktu terbaiknya di sesi ini dengan 1 menit 38,862 detik. Meski bisa merebut pole position, Quartararo nyatanya kurang bahagia. Sebab dia menyadari ada pembalap yang lebih cepat darinya. Dia mengaku lebih senang dengan hasil yang diraihnya pada sesi sebelum kualifikasi. Pada sesi latihan bebas 3 dan 4 karena Quartararo keluar sebagai tercepat di 2 sesi itu. Saya mendapatkan pole position, tetapi tidak terasa seperti biasanya, ujar Quartararo, sebagaimana dikutip dari National Post. Kami melihat Francisco Bagnaia sangat cepat, jadi saya lebih senang dengan hasil di latihan bebas 3 dan 4. Tujuan utamanya adalah memulai di barisan depan dan kami telah mencapainya, jelas rider berusia 21 tahun itu. Perseteruan Miller dan Joan Mir mirip perang dingin, Rossi vs Marquez. Insiden senggolan yang melibatkan Jack Miller dan Joan Mir di MotoGP Doha 2021 berbuntut panjang. Kedua pembalap kini tidak saling sapa lantaran kesal satu sama lain. Kedua pembalap terlibat senggolan di sirkuit Losail, Qatar. Insiden tersebut itu terjadi ketika balapan tersisa 10 putaran. Pembalap Suzuki Joan Mir membuat manuver yang menyebabkan motornya nyaris bertabrakan dengan motor Miller. Selang beberapa saat kemudian, masih di balapan yang sama, giliran pembalap Ducati Jack Miller yang menyenggol motor Mir. Dalam konferensi pers jelang MotoGP Portugal di Portimao, Joan Mir mengaku belum bicara apapun dengan Jack Miller setelah kejadian itu. Menurut pembalap Suzuki, Miller juga tidak memperlihatkan iktikat baik untuk menjernihkan keadaan. Jika dia, Miller, merasa tidak ada yang perlu dibicarakan, mungkin karena dia tak berpikir melakukan kesalahan apapun, kata Joan Mir dikutip Motorsport. Sementara itu, Miller sendiri punya alasan kenapa dirinya tidak berusaha menghubungi Joan Mir setelah insiden tersebut. Pembalap Ducati asal Australia beralasan tidak punya nomor telepon Joan Mir. Saya tak main media sosial. Saya juga tidak punya nomor telepon dia, kata Miller. Jika dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin Jack Miller dan Joan Mir akan terus-menerus terlibat perang dingin. Pada 2015, dua pembalap top MotoGP, Valentino Rossi dan Marc Marquez juga pernah terlibat perang dingin akibat manuver balap di lintasan. Pada saat itu Rossi dan Marquez bahkan menolak untuk saling berjabat tangan. Beberapa media di Eropa mencatat perseteruan rider Yamaha dan Honda itu berlangsung selama 224 hari.